warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala As-Sayyih Ahmad ibnu Ruslan wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fadu alaina bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku jamaah Ustaz Jemu dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Az-Zubad. Hayyun muridun qadirun allamu lahul baqa was-sam'u wal kalamu kalamuhu kawasbihil qadimi lam yuhdisil masmu'u lil kalimi. Hayyun, Allah maha hidup. Muridun, Allah maha berkehendak. Qadirun, Allah maha kuasa. Allamun, Allah maha mengetahui. Hayyun, Allah maha hidup. Allah hidup selama-lamanya. Allah nggak akan pernah mati. Yang mati adalah para makhluk. Jin mati, setan mati, manusia mati. Semua makhluk hidup dibatasi dengan umur. Semua makhluk hidup dibatasi dengan ajal. Tidak ada yang kekal, yang hidup selama-lamanya, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridun, Allah maha berkehendak. Allah bisa melakukan apa saja sesuai yang Allah kehendaki, sesuai yang Allah inginkan. Dan kehendak Allah itu tidak ada yang ngatur, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terjadi kehendak Allah, keinginan Allah tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cuman kun aja, fayakun pasti terjadi. Apapun yang Allah kehendaki pada diri kita, pada alam semesta ini, maka pasti akan terjadi. Qadirun, Allah maha kuasa. Allah maha berkuasa. Allah itu penguasa alam semesta ini. Kekuasaan Allah mutlak. Kekuasaan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Sehingga raja sebenarnya adalah Allah. Penguasa sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkuasa, Allah bisa melakukan apa saja kepada alam semesta ini. Allah bisa nurunin hujan hari ini, atau Allah membuat hari ini panas, atau Allah membuat hari ini gempa bumi. Ya, maha kuasa. Kuasa atas segala-galanya. Allamun, Allah juga maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu sangat luas dan tak terbatas. Lahul baqa, Allah mempunyai sifat kekal. Wasam'u, mendengar. Wal kalamu, juga berbicara. Allah itu kekal, abadi, selama-lamanya. Tidak ada yang kekal hidup di dunia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak ada yang kekal. Masa kecil akan dia tinggalkan, dan dia akan memasuki masa-masa ABG. Masa ABG akan dia tinggalkan, dan dia akan memasuki masa-masa remaja.
Masa-masa remaja juga akan dia tinggalkan. Dia akan memasuki masa-masa dewasa, terus sampai masa tua. Dan pada akhirnya manusia akan meninggalkan masa hidupnya itu sendiri di dunia. Nggak ada lagi manusia di dunia. Dia akan berpulang ke alam akhirat. Itulah manusia. Ada masa-masanya. Allah kekal, nggak ada masanya. Allah tidak dibatasi oleh masa. Allah juga tidak dipersempit oleh ruangan. Wasam'u, Allah mendengar. Pendengaran Allah itu Allah sampai bisa mendengar apa yang terbetik dari hati manusia. Kalau kita hanya mendengar yang bisa didengar oleh telinga kita, sedangkan orang berbisik saja kita tidak mendengar. Padahal orang berbisik berada di depan kita. Dari jarak sekitar 2 meter dia berbisik kepada seorang, kita tidak bisa mendengar. Kita cuma hanya mengatakan, oh dia lagi berbisik. Apa yang dia omongin? Saya tidak tahu. Tapi Allah jangankan berbisik yang baru berdetik ya, detik di dalam hati Allah tahu, apalagi berbisik, apalagi ngomong langsung, mendengar. Wal kalamu, Allah juga berbicara. Tapi bicaranya Allah itu bukan seperti kita makhluknya. Kita ada hurufnya, kita ada kalimatnya, kita ada bunyinya. Kalau Allah berbicara, Allah berfirman, nggak ada huruf, nggak butuh kalimat, dan nggak butuh suara. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamuhu kawasbihil qadimi. Kalam Allah seperti halnya sifat Allah yang lain, al-qadim, yaitu qadim. Kalam Allah yaitu Al-Quran. Al-Quran itu qadim, bukan hudus. Qadim itu artinya Al-Quran bukan makhluk, bukan seperti yang lain-lainnya. Dan perlu diketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui juga bahwa Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran dilihat saja sudah menenangkan hati, apalagi dibaca, apalagi diamalkan. Orang yang selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dijamin hidupnya tenang, hidupnya akan adem ayem, hidupnya dijamin akan selamat dunia akhirat, hidupnya pasti bahagia. Semakin kita dekat kepada Al-Quran, berarti kita semakin akrab dengan kalam Allah. Kalau kita semakin akrab dengan kalam Allah, berarti posisi kita semakin dekat kepada Allah. Karena kalam Allah, Al-Quran ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari seorang penyair sehebat, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari malaikat Jibril. Tapi Al-Quran memang adalah kalam Allah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran bukan makhluk ya. Karena sifat Al-Quran ada Al-Qadim, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Lam yuhdisil masmu'ulil kalimi. Kalam Allah itu, Al-Quran itu ya, tidak menimbulkan suara yang didengar. Lil kalimi, pada diri Nabi Musa alaihis salam. Dulu Nabi Musa kepengen banget berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Musa pada waktu itu berada di Bukit Tursina. Maka Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya bisa ngomong langsung, berbicara langsung dan mendengar firman Allah, kalam Allah. Apa yang terjadi? Gunung tidak sanggup, sehingga Nabi Musa alaihi salam
terpental sangat jauh dari bukit Tersina. Dan seketika itulah Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersadar bahwa dunia bukan tempatnya Allah untuk berbicara langsung kepada makhluknya. Nanti tunggu pada saatnya Allah akan berbicara langsung kepada manusia, yaitu di dalam surga. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti akan bisa bertemu langsung, berbicara langsung kepada Allah. Tapi kalau orang yang berada dalam neraka, maka Allah tidak akan pernah mau melihat, memandang, apalagi sampai berbicara langsung kepada orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Inilah jamaah Ustadzmu pengajian kitab Az-Zubad, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi